Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama saya sebagai tuan rumah, mudah-mudahan Allah memberikan sehat kepada kita semua. Saya tidak secara khusus menjelaskan tentang Ramadan ya, tetapi melanjutkan dalam pelajaran tauhid itu. Cuma yang menarik itu disebutkan dalam hadis Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Nanti berkisar itu saja Ramadannya. Dalam hadis sahih Nabi menyebutkan laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Berarti bulan 12 bulan yang disebut oleh Nabi sebagai bulan penuh barokah itu adalah di Ramadan, bulan yang ke-9. Di Quran disebutkan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda al-ayah. Sesungguhnya hitungan bulan itu menurut Allah ada 12. Mulai kapan itu? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam kitabnya Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah disetting sedemikian rupa ya, bahwa hitungan bulan itu pergantian itu ada 12 manazil itu, tempat-tempatnya itu. Tempat beredarnya, tempat munculnya bulan hilal baru itu. Nah, sebagian umat Islam termasuk Muhammadiyah sudah menetapkan, yaitu besok mulai 1 Ramadan itu pada hari Sabtu. Kita mengambil dari sisi keberkahannya. Di dalam tauhid, barokah itu maknanya katsaratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan, lalu kebaikan itu mengalir terus, itu namanya barokah. Dulu ketika kita nikah itu oleh yang hadir didoakan barakallahu laka wa barokah alaika. Ada makna yang berbeda antara laka dengan alaika itu. Kalau laka itu kebaikan, alaika ketidakbaikan. Loh, masuk ditunggu kabeh? Enggak. Artinya pada waktu jenengan itu dan saya waktu itu didoakan oleh yang hadir, Mas, Mbak, barakallahu laka. Jenengan saya doakan mudah-mudahan ketika ada kebaikan cintanya, kebaikan ekonominya, kebaikan sehatnya, kebaikan karirnya, kebaikan apa saja dalam konteks duniawi, mudah-mudahan tetap ada apa? Ada enggak orang yang karirnya moncer, bagus, luar biasa, cemerlang, tapi tidak barokah? Ada. Nah, di situ loh maksudnya itu ya. Jadi yang baik di dalam rumah tangga itu mudah-mudahan tetap ada barokah. Barakallahu laka. Tetapi wa barokah alaika pakai Allah itu sesuatu yang tidak baik. Namanya rumah tangga itu sekali tempo juga ada tidak enak antara suami dengan istri. Betul Pak? Ya.
Kalau tidak percaya, saya tak ngaku dulu supaya tidak ada dusta. Nah, iya, wajar saja itu. Ya, tapi nggak boleh berlanjut-lanjut. Hanya urusan kecil, makan, sarapan, ya, pergi tidak pamit, misalkan begitu. Urusan bantal, sisi seneng sing atos, sisi seneng sing itu cara rame itu. Nah itu yang tidak enak itu mungkin sekali tempo ada yang diuji oleh Allah. Itu mudah-mudahan tetap ada apa? Barokah. Jadi sekarang Ramadan disebut dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah. Maknanya kathratul khair, ada banyak kebaikan di situ. Nah kata Al-Utsaimin, seorang ulama kenamaan di Arab Saudi itu ya, banyak tulisannya itu ya. Di Tower Zamzam itu ada maktabah Al-Utsaimin khusus itu ya, memproduksi buku-bukunya Al-Utsaimin. Di situ dipamerkan banyak sekali itu ya. Itu mengatakan begini, wa talabul barokah la yakhlu min amrayni itsnaini. Orang memperoleh keberkahan itu tidak lepas dari dua. Jadi jenengan tidak boleh keluar dari dua itu menurut Al-Utsaimin itu tadi. Apa? Yang pertama, ya, talabul barokah itu bi amrin syar'iyyin ma'lumin. Dengan sesuatu yang menurut syar'i. Contoh, Al-Qur'an ada barokahnya. Yang menyebut siapa? Ya Quran sendiri, berarti Allah. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang saya turunkan kepadamu Muhammad itu ada apanya? Barokah. Berarti di dalam kitab itu ada banyak kebaikan. Apa maksudnya kebaikannya kitab Al-Quran itu? Penjelasannya, hadzal kitabun nafi' linnas. Kitab itu bermanfaat buat manusia. Al-mursyid lahum, petunjuk buat mereka, lisa'adatihim, untuk kebahagiaan mereka, dinihim wa dunyahum, baik untuk agama maupun dunia. Jadi itu makna keberkahan dari kitab Al-Quran itu. Bukan ini ada kitab, ya lembarannya sekian lebarnya, ditulis 200 tahun yang lalu, dibaca oleh para ulama, para wali, masih tersimpan rapi sampai sekarang, supaya dapat barokahnya. Banyak orang mengusap-ngusap isinya Al-Quran tadi, terus diusapkan di mukanya. Bahasa Indonesianya mukanya, bahasa Surabaya raine. Tidak begitu. Tapi yang mirip-mirip begitu ada enggak? Nah, itu loh. Itu satu ya. Dua, air. Ada barokahnya. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarak. Kami turunkan air dari langit, ada berkah. Maknanya apa? Kathirul manafi', banyak manfaatnya. Artinya bagaimana? Semua makhluk hidup itu butuh air, tidak ada yang tidak. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Ya, di situ bukan ada sumur, zaman wali-wali dulu dipakai untuk wudhu, sekarang sumurnya masih ada, airnya bagus, terus banyak orang mencari keberkahan, ngambil beberapa liter dibawa pulang, dipakai mandi supaya dapat apa? Barokah. Kalau tidak beramal ya sama saja nggak dapat keberkahan. Nah Ramadan juga begitu. Yang menyebut siapa? Nabi di dalam hadisnya tadi. Artinya apa? Di dalam bulan itu luar biasa. Puasa tidak diwajibkan kecuali di Ramadan. Ditingkatkan ada qiyamul lail, ada qiraatul Quran, ada sedekah, ada itikaf. Ya walaupun itikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi luar biasa semangatnya. Orang yang nggak biasa puasa, orang kafir itu adalah orang Islam itu heran. Kok iso orang Islam itu gak mangan sedino
Dan itu tidak sehari 2 hari, saulan. Saya itu jam 9 saja nggak sarapan rasanya. Nah, di situ loh ya. Nggak mungkin ada syariatnya Allah itu yang memberatkan manusia, itu nggak ada. Ada nggak cerita viral, berita viral orang mati gara-gara poso itu? Nggak ada. Nek kewareken ada. Ya. Nah, di situ loh, luar biasa itu puasa itu. Nah, jadi banyak kita manfaatkan itu. Apakah tahun depan kita menangi puasa? Belum tentu. Jangankan tahun depan, tinggal sehari aja belum tentu. Iya kan? Sekarang hari Kamis, tinggal Jumat belum tentu. Ya kalau nggak Jumat sore. Artinya Jumat sore itu mulai siap-siap sahur gitu loh maksudnya. Terawih. Itu di situ minta saja sama Allah. Allah itu senang kalau dimintai itu. Ya, berdoa. Jadi itulah berkaitan dengan Ramadan. Jangan hanya dipasang spanduk marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Enggak. Tapi disambut dengan penuh iman, penuh takwa, macam-macam disiapkan, punya program. Nanti kalau saya pergi sholat tarawihnya di mana ya? Nah, diatur begitu. Saya harus menghatamkan Quran itu berapa kali, kalau nggak khatam ya nanti berapa juz yang harus diulang-ulangi. Nah, di situ. Berapa rupiah yang harus kita sedekahkan. Ya. Sekarang saya tanya, kalau misalkan puasa itu enak kok Bu. Misalkan ada orang lupa ini ada es teh ya, tiba-tiba dari panas-panas masuk lalu diumbi geleg-geleg habis itu ya. Lali aku poso. Batal nggak puasanya? Enggak toh? Boleh diteruskan? Boleh. Enak Islam itu. Rendah ini kan. Ada suami istri tidak sengaja berhubungan di siang hari. Tidak sengaja. Batal nggak? Tapi nggak lali. Saya cerita begitu diguyu sama ibu-ibu ya. Masa ada ustaz nggak sengaja ya? Jenenge wong mungkin lali. Allahu a'lam ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa ya. Sampai 30 hari kemudian Idul Fitri ya. Kita menjadi orang yang baik di sisi Allah, derajatnya takwa. Ya, kalau ilmu nggak semua orang diberi sama Allah, ya, kadarnya beda-beda. Kalau jabatan tidak semua orang diberi, betul ya Pak ya? Iya. Kalau rezeki juga begitu. Tapi kalau takwa bisa diraih siapa saja. Tinggal orang itu mau apa tidak. Nah, itu saja ya. Nah, di situ. Nah, sekarang saya beralih ke tauhid, tapi nanti juga nyambung ke situ beberapa poin. Di bagian awal itu yang mana? Bagian awal sudah kita selesaikan. Yang tulisan agak ada hitamnya itu. Nah, ini bagian yang kedua sudah kita terangkan separuh, halaman 30 itu bagian yang kedua. Jenengan caranya membaca kitab ini dimulai di halaman yang 30 dan 31. Itu matannya. Apa tadi Bu? Matan. Matan itu apa? Isinya. Itu isinya. Saya baca lagi nanti mana-mana yang sudah dibahas dan mana yang belum. Kitab ini menulis menurut keyakinan penulis dari kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi, i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihinna. Ketahuilah semoga Allah memberikan rahmat kepadamu bahwasanya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari 3 perkara. Itu jangan main-main, itu wajib 3 perkara tadi ya. Kemudian berikut mengamalkannya. Apa? Yang pertama,
annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Jadi yang pertama, sesungguhnya Allah menciptakan kita. Itu harus dimengerti, sudah diterangkan panjang lebar. Wa razaqana, memberi rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita terlantar. Manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Pakai cara Jawa, diopeni sama Gusti Allah. Ya. Caranya bagaimana? Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus seorang apa? Rasul. Nah, itu loh. Itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia, bukan hanya diberi fasilitas duniawi, tapi diturunkan seorang Rasul. Tak potong dulu. Rasul-rasul itu Pak, terutama Nabi kita Muhammad, tugasnya itu dua. Satu, taskhihus sillah bainal abdi wa rabbihi. Apa tadi? Ya, pokoknya itu ya. Taskhihus sillah bainal abdi wa rabbihi. Mengajarkan caranya bagaimana orang beribadah kepada Rabb-nya, kepada Allah. Jadi dari situ jenengan paham, oh kalau begitu yang tidak diajarkan oleh Nabi tidak bagian dari ibadah. Jawabannya? Ya. Iya. Nggak boleh membuat-buat sendiri. Nah, sudah berkali-kali diterangkan itu. Yang kedua, yang pertama tadi taskhihus sillah bainal abdi wa rabbih. Yang kedua, taskhihul aqidah, yaitu meluruskan akidah. Kesirikan-kesirikan itu semuanya tidak boleh, nanti ada keterangannya. Jadi buktinya Allah itu sayang sama manusia, Allah itu mengutus Rasul. Kata Fauzan Al-Fauzan, Profesor Doktor, ya, kebutuhan manusia kepada Rasul itu mestinya lebih tinggi daripada kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Ya, nah, begitu. Faman ata'ahu dakhalal jannata. Siapa yang mentaati Rasul, orang itu masuk surga. Waman asahu dakhalan naro. Siapa yang mendurhakai Rasul, orang itu akan masuk neraka. Pak, Bu, kalau ada kiai dan ustadz menerangkan begitu, jangan alergi. Lu kok gampang ngaji, baru sekian menit sudah menerakakan orang. Bukan. Pak Ustadz, Pak Kiai itu tidak berhak untuk menerakakan orang. Yang punya neraka itu Allah, yang punya surga itu siapa? Allah. Manusia itu makhluknya Allah, ditumbuh kembangkan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Mau manut mau enggak ya ada risikonya sendiri-sendiri. Kalau yang manut maka diberi surga, yang enggak ya neraka. Itu sudah urusannya Allah. Orang sak kampung dimatikan Allah bareng-bareng, ada enggak? Ada, biarin aja. Itu urusannya Allah sendiri gitu loh. Maka jenengan dan saya itu di samping ibadah selalu berdoa kepada Allah. Itu ya. Itu yang pertama, dalilnya tidak usah saya bahas. Nah, sekarang mau saya bahas yang kedua ini nanti. Yang kedua itu halaman 31 di atas sendiri. Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Apa bahasa Indonesianya? Bahwasanya Allah itu tidak ridho. Jadi Allah tidak ridho. Tidak ridho apa? Jika seseorang menyekutukannya di dalam beribadah kepadanya. Jadi yang tidak ridho pertama tentang kesyirikan itu Allah. Nah kalau Allah tidak ridho, orang Islam harus merespon. Harus juga tidak ridho ketika ada kesyirikan di dunia. Berarti, halo? Ya. Kita harus memerangi syirik enggak? Ya. Caranya? Caranya gimana? Memerangi syirik? Ya ini taklim itu salah satunya. Kalau tidak belajar ya nggak tahu mana tauhid, mana syirik, mana tauhid, mana syirik. Entah berapa kali saya ngomong kata Fauzan Al-Fauzan, al-jahlu bil aqidati sahihah bisa babil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu bodoh
Bodoh itu bahasa rada kasar, tapi ada yang lebih kasar lagi itu. Bodoh dari akidah yang benar, apa sebabnya? Al-i'tirad an ta'allumiha, berpaling tidak mau belajar. Ya, wa ta'allumiha, ada orang alim tidak mau ngajar. Nah, itu loh. Jenengan duduk di sini sudah bertahun-tahun niat thalabul ilmi. Ya kan? Lebih dari 8 tahun kalau tidak salah itu. Dulu ngajinya itu pada hari Ahad itu ya. Itu tidak lain dan tidak bukan supaya kita tahu mana tauhid, mana syirik. Allah tidak ridha kalau disyirikkan tadi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, baik dengan para malaikat maupun dengan para nabi. Nah, ini yang mau dibahas, pembahasannya ada di halaman 43. Karena sebelumnya sudah pernah dibahas itu. Ini bacanya kitab ini begitu. Berarti halaman 43 dan seterusnya itu syarahnya dari itu tadi. Nah, di situ. Dimulai dari nomor 7, atsaniyah yang kedua. Ya. Apa atsaniyah yang kedua itu di situ disebutkan itu ya, yang nomor 2. Tadi disebutkan ya. Atsaniyah yang kedua maksudnya adalah masalah yang kedua. Yang wajib kita ketahui adalah bahwasanya Allah tidak ridho, seperti yang saya sebutkan tadi, jika dia disekutukan dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Ya, hanya dia sematalah yang berhak untuk diibadahi. Itu dalam bahasa aslinya, hadhihi al-mas'alah atsaniyah mimma yajibu alaina ilmuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala la yardha ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi bal huwa Allahu wahdahu al-mustahiqu lil ibadah. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Oh, kalau begitu dalam berbagai macam bentuk kesyirikan itu harus dihindari oleh manusia supaya kita dapat ridhonya Allah. Jawabannya? Ya. 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 Nah, itu loh ya. Dalilnya kata kitab ini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Surat Jin ya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu miliknya siapa? Allah. Maka janganlah kamu memohon berdoa ya, fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Artinya jangan syirik. Ini saya mau cerita tapi khawatir tersinggung. Tidak apa-apa ya. Tenang aja, masih sore kok. Jadi saya tidak paham, ilmu saya tidak banyak, tapi ada masjid itu yang kadang-kadang saya dengarkan di berbagai kesempatan. Acaranya itu hal-hal yang naudzubillah min dzalik, di luar apa yang digariskan oleh Nabi. Contoh, jangan salah paham ya. Di situ ada acara istighotsah. Istighotsahnya oke, sudah di tauhid saya sudah pernah terangkan. Tapi di dalam acara-acara istighotsah itu yang dimintai tolong itu bukan lagi Allah, tapi siapa? Rasul, Nabi Muhammad, gitu loh. Nah itu kan menurut tauhid tidak boleh. Wong Rasul itu sudah wafat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah itu loh. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepadamu wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Itu masjid dibangun atas dasar takwa, sumbangan dari banyak orang, sudah jadi naudzubillah min dzalik, tapi di situ dikumandangkan sebuah kesyirikan.
Ini serius itu. Ada lagi anak kecil-kecil itu disuruh melafalkan nasyid. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi. Saya kan sudah pernah ngomong di situ di sini kan. Enggak, kalau sudah berarti enggak saya teruskan gitu. Terus ya. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Tambah waras saya ini, tambah semangat itu ya. Mudah-mudahan jenengan dan saya disehatkan sama Allah ya. Apa Pak maksudnya? Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Oh ya kan? Wahai Rasulullah, bimbinglah aku ya. Anak-anak muda, adik-adik muda itu dilatih begitu ya. Ya Imam ar-Rusuli ya sanadi. Saya itu sampai hafal itu Pak. Ya. Kadang-kadang jamaah itu tanya, Ustadz kok hafal gitu-gitu, apa dulu pernah memimpin gitu-gitu itu kan? Alumni saya bilang itu. Jadi itu boleh kita pelajari, boleh kita gali supaya kita tahu, tapi kemudian kita terangkan, kita kritisi. Pesannya surat jin tadi, masjid itu miliknya Allah, tidak boleh dipakai untuk syirik. La masjidun ussisa ala taqwa. Di atas masjid itu dibangun nilai-nilai apa? Takwa. Tapi ini kok dipakai begitu? Satu yang saya dengarkan. Dua, masjid itu diumumkan, ya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah semuanya, besok itu Rebu terakhir di bulan Safar. Rebu apa? Kasan. Itu dari mana itu sudah dilarang itu tatoyur itu? Kata Rasulullah, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Orang yang bertatoyur itu syirik. Ya, gitu. Kok bisa meyakini begitu? Macam-macam ya di masjid itu. Nah, kita tidak boleh seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi la yardha ayyushraka ma'ahu fi ibadatihi. Bal huwa wahdahu al-mustahiq lil ibadah. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Wa dzalika dalilun dzalika dzakarahu al-muallif fi qoulihi ta'ala wa annal masajid tadi masjid tadi. Fanahallahu ayyadul insan ma'allahi ahadan. Maka Allah melarang manusia berdoa itu kepada siapapun. Wallahu la yanha min syai'in illa huwa la yarda subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah melarang manusia menyembah seseorang di samping menyembah Allah. Dan Allah tidaklah melarang ya sesuatu kecuali karena dia tidak ridho. Jadi kalau yang dari sisi moral, akhlak di masyarakat yang Allah tidak ridho itu pencurian, ya, kemudian kedustaan, mengkapling-kapling laut yang pemiliknya, ngoplos apa? Allah itu urusannya dengan masyarakat, dengan umat, yang urusannya dengan Allah itu syirik, itu enggak ridho Allah itu. Nah kalau maksudnya Allah itu tidak ridho, ya kita harus merespon. Kalau ada kesyirikan di dunia itu juga kita harus tidak ridho. Reaksinya bagaimana? Reaksinya ya dihentikan. Caranya bagaimana? Bentuk majelis taklim yang di situ diajarkan tentang apa? Tauhid. Bukan karena saya, enggak. Ya, saya sering kali ngomong gini Bu. Ini tak baleni lagi. Bedanya politisi sama para asatid, ustadz itu ya Pak. Kalau ustadz, para asatid, ada ustadz muda yang tumbuh lebih baik, lebih canggih, lebih bagus, lebih fasih.
Yang senior ini seneng nggak? Senang. Senangnya gimana? Dibantu berdakwah. Ayo mas terus ya ditingkatkan ini. Saya ini sudah senior di masjid-masjid itu, ngimami saja itu sudah tereliminasi. Kalau sudah tereliminasi, yang sepuh-sepuh ganti yang apa? Yang muda-muda, tambah seneng. Itu para asatid, para ustadz itu begitu. Tapi kalau politisi, ada politisi muda lebih canggih, dia khawatir nanti kursinya bisa apa? Nah, bedanya di situ. Masya Allah ya. Mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan, cucu kita semuanya dijadikan ustadz, ulama besar oleh Allah ya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li ibadil kufra. Ya, wa in tashkuru yardhahu lakum. Ya. Ada bahasa Indonesianya? Pak Rasidi aja, Pak Rasidi ya. Ini Pak, harus. Pak Keto. Oh, udah keto, saya saja yang keto ya. Ya. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan apa? Tidak memerlukan imanmu, dan dia tidak meridhoi kekafiranmu bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya dia meridhoi kesyukurannya. Ya kita cari yang ridho-ridhonya Allah saja ya. Kalau syirik sudah jelas, kekafiran juga sudah jelas tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tardau anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Tetapi jika ya sekiranya kamu itu ridho dengan kesyirikan dengan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak apa? Ridho. Nah di situ. Kemudian keterangannya dalam kitab ini, fal kufru, kekafiran itu, wasyirku, dan kesyirikan, la yardhahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dua penyakit yang sangat tidak diapakan? Diridhoi oleh siapa? Allah. Saya tanya, apa betul sih kesyirikan itu membawa satu dampak negatif yang luar biasa? Jangan betul-betul ya. Ya. Nah, saya ada argumentasi di kitab yang berbeda. Mengapa kok Allah itu la yardha ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi? Kok Allah itu tidak ridho dengan kesyirikan itu ya? Nah, saya sebutkan beberapa ya. Pertama, inna li syirki mafasid wa adraran katsiratan fi hayatil fardi wal jama'ati. Sesungguhnya kesyirikan itu ya, ini di kitab yang berbeda lagi, karena saya mengembangkan mengapa kok Allah tidak ridho tadi. Nah kita temukan Allah tidak ridho itu sebab ada mafasid ya, fi hayatil fardi wal jama'ah. Ada kerusakan dari yang ditimbulkan dari kesyirikan itu, baik yang kaitannya dengan pribadi maupun masyarakat. Apa? Yang pertama, nah ini dengan bisa merespon, mengikuti. Syirik itu sangat amat tidak diridhoi. Sebabnya apa? Mihanatun lil insan wa inhitatun li qudratihi wa manzilatihi. Syirik itu merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Apa tadi Pak? Merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Faqad istakhlafahu wa fil ardi. Padahal Allah sudah mengangkat manusia itu sebagai khalifah. Mulia enggak manusia ini? Mulia. Jangan saya beritahu ya. Orang itu jadi orang saja, bukan orang Islam, itu sudah mulia. Halo? Ya, Pak. Jadi orang saja itu lebih mulia. Di mana kemuliaannya? Segala sesuatu di dunia itu dipakai oleh Allah, disuruh memakai manusia. Ya. Apa saja yang ada di dunia itu silakan itu. Tapi ketika ada orang syirik, itu berarti orang itu merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan benda dan barang yang disirikan itu. Maka di situ terjemahnya
Asyiriku mihanatun lil insaniyah innahu ihanatun li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Wa in khitatun li qudratihi wa manzilatihi, itu menjatuhkan martabatnya manusia itu sendiri. Faqad istakhlafahu wa fil ardi, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Wa karramahu, dan dimuliakan. Wa 'allamahu, dan Allah mengajarkan manusia macam-macam. Wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an, dan segala sesuatu ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan apa? Manusia. Ada kertas tumpuan, kertasnya ini kertas impor, lalu dimasukkan di peruri percetakan, lalu dicetak, digambari Presiden Soekarno sama Hatta, lalu diberi nomor seri. Jenenge apa? Mulia mana antara manusia dengan uang yang dicetak di peruri tadi? Halo? Mulia manusia kan? Jadi duit tadi dipakai oleh manusia untuk kepentingan manusia kan? Nah sekarang dibalik. Kalau ada orang dapat uang sekirang miliar terus tidak ngomong menurut ilmunya, tidak ngomong menurut hakikatnya, tidak ngomong menurut hal yang diyakini benar, berarti dia merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan apa tadi? Fulus. Kadang-kadang diberitahu gitu itu masih ngeyel, malah yang memberitahu itu didalili. Wis ojo macam-macam kon. Sekarang itu kullu syai'in bil fulus. Bil fulus kullu syai'in mulus. Bi ghairil fulus wa antum manfush. Benar enggak? Iya, Pak. Di rumah aku. Jadi kalau segala sesuatunya itu kalau ada fulus apa? Mulus. Orang Islam itu boleh sebanyak-banyaknya, tapi bedanya kalau orang Islam menggenggam duit itu dipakai untuk kebaikan, gitu loh. Kalau orang kafir ya untuk kenikmatan dia, seenaknya dia. Itu kalau kaitannya orang mensirikan harta, mensirikan Allah tadi dengan itu tadi. Benda juga begitu, barang juga begitu. Ya. Ini maaf, ada yang dari Solo enggak ini aslinya? Saya tidak mau ngerasani orang Solo supaya, atau di Jogja. Katanya di sana itu ada binatang yang berkaki 4. Kemudian warnanya itu putih bule. Disebut apa? Pada hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu, sak rombongannya tadi, anak cucunya itu diarak di jalan-jalan raya. Benar nggak itu? Di alun-alun ya. Lalu kemudian jika wong namanya binatang, makhluknya Allah, dia tidak ngerti etika. Kalau buang air besar kotoran itu di tengah jalan, mohon maaf, atau buang air, bisa jadi rebutan nggak? Ya. Berarti lebih mulia apa? Siapa itu? Iya. Itu sampai dibahas di tauhid itu. Jadi syirik itu merendahkan martabatnya manusia. Wa in khitatun li qudratihi wa manzilatihi. Kita ini mulia. Itulah karena Allah enggak ridha, itu karena faktor itu tadi. Kamu itu digadang-gadang sebagai khalifah, itu malah tunduk sama benda-benda dan barang, itu gimana sih? Ya. Nah, itu yang kedua ya, ini sepintas saja. Yang kedua, asyirku wikru khurafat wal abatil, sarang dari khurafat dan kebatilan. Ya, sarang dari khurafat dan apa? Kebatilan. Beda kalau orang bertauhid, akalnya jalan. Yang sering saya beri contoh, Mas, katanya mau hari ini mau pergi luar kota. Enggak Pak, tapi nggak jadi. Kenapa? Saya lihat itu di kalender pas meninggalnya Mbak. Takut. Itu namanya wikrul khurafat wal abatil. Akalnya itu sudah tunduk dengan begitu. Hatinya juga tunduk, ya. Ilmunya juga tunduk. Maka yang masuk adalah khurafat dan kebatilan. Nah, di situ loh, ya. Jadi kalau tauhid ya enggak. Tunduknya hanya kepada Allah saja.
Semacam-macam di masyarakat itu. Model begitu-begitu itu ya. Ya. Jadi kalau orang yang lahir pada hari Jumat Pahing itu tidak boleh nikah dapat anak perempuan yang lahir Rebu Legi. Bener nggak itu Pak? Nanti geger terus itu. Jumat Pahing Rebu Legi itu ketemu berapa itu? 17, bener nggak itu? Dan 17 itu keras itu. Betul Bu ya? Jangan dipercaya, wong ini ngawur kok. Kok bisa itu? Yang ada di benaknya itu khurafat itu. Makanya kemarin saya memberi materi ketauhidan itu di mana itu Wonokromo ya, guru-guru dan karyawan itu. Saya sebutkan di Gadung. Di Indonesia itu ada kiai, ya sudah wafat kiainya. Hanya kasih materi saja kepada santri-santrinya. Ternyata hanya pikirannya Pak Kiai pakai cara Jawa. Jawanya duduk Jawa Surabaya, tapi Jawanya Jawa Jogja. Agama Islam itu dudu ngono-ngono kuwi wae. Saya tak minum. Apa tadi Pak? Agama Islam itu gak begitu saja. Iya, kayak macamnya. Agama Islam itu dudu ngono-ngono kuwi wae. Sholat pulang, tarawih pulang, zikir pulang, enggak. Akeh macamnya yang harus diayahi oleh Islam itu. Ada urusan pendidikan, ada urusan ekonomi, ada urusan kesehatan, ada urusan lingkungan, ada urusan penegakan hukum. Bener nggak Pak? Iya. Hanya begitu saja. Agama Islam itu dudu ngono-ngono kuwi wae. Sekarang tinggalannya Pak Kiai itu sampai 2025 luar biasa banyaknya. Ada perguruan tinggi, ada sekolah, ada madrasah, ada masjid, ada rumah sakit, ada panti asuhan. Perkembangannya nggak bisa dibendung. Nah, gitu loh. Ya cari sendiri Pak Kiainya. Itu, ya. Itu kalau ngaji di tempat-tempat umum ya saya tidak menyebut nama, tapi itu nyata itu. Jadi kalau syirik itu bisa rusak, nggak berkembang itu. Wikrul khurafat wal abatil tadi. Ya. Makanya saya pernah mengatakan kalau Islam itu diterangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan yang diajarkan, orang yang bukan Islam itu ngacungi jempol, hebat agamamu ya. Ngerti maksudnya Pak? Halo? Kalau Islam itu diterangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan yang disunahkan Nabi, maka orang yang bukan Islam itu ngacungi jempol, hebat agamamu. Tapi kalau Islam itu diterangkan dengan dibumbu-bumbui klenik-klenik kayak begitu, bisa diterima nggak di alam modern kayak begini? Ya enggak. Jadi Allah tidak ridho itu karena faktor-faktor itu tadi. Menurut pemikiran Syekh Jamil Jainu ya, dalam kitab yang berbeda. Nomor 3, syirik itu menjadi tidak diridhai Allah. Mafasidus syiriki, kerusakan syirik itu zulmun azimun, zulmun lil haqiqati, kezaliman yang sangat besar, mendolimi kebenaran yang sebenarnya bersumber dari la ilaha illallah. Tapi ketika orang syirik, maka orang itu menganiaya sesuatu prinsip-prinsip yang baik dan benar. Yang keempat, asyirku masdarul makhawif wal auhan. Syirik itu sumber ketakutan, ya. Teratapan, tidak nyaman, tidak ini, karena dia merasa keliru pindah rumahnya itu tidak hari yang tepat. Kemudian yang kelima, asyirku yu'tilul amalan nafi'. Syirik itu bisa menghilangkan amal yang bermanfaat karena sudah diracuni dengan apa? Kesyirikan itu tadi. Nah sekarang balik di kitabnya tadi ya, sudah tak cuplikan tadi. Halaman berapa tadi Pak? 45. Ya.
Kemudian yang 44, masih 44, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ada bahasa Indonesianya, Mas? Monggo. Tetapi Nah, itu loh. iya, Pak. Dan perangilah itu loh, monggo. Dan kurangnya ya. Nah, pakai mic, Pak ya. Ya. Kan. Sing 6. Mas, saya menerjemahkan. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya semata-mata untuk Allah. fitnah itu apa? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan perangilah mereka itu orang-orang kafir sehingga tidak ada fitnah. Fitnah itu apa? Hah? Fitnah itu ada makna macam-macam. Ya. Ada ayat begini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atwalakum. Ada apa namanya? Yang anak sebagai fitnah itu loh ya. Amwalukum wa auladukum fitnah. Harta bendamu dan anakmu itu sebagai apa? Fitnah. Fitnah kalau di situ maknanya apa? Ujian, tapi yang ini tidak. Fitnah itu maknanya di sini asyirku. Bahasa Arab itu Pak, bahasa Quran. Mudah-mudahan besok ada adik-adik kita yang menekuni di tafsir ya. Bahasanya sama, terjemahannya sama, ya, tapi bisa maknanya beda. Contoh, ya, umat. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin. Ummatan di situ apa? Sesungguhnya Ibrahim itu ummatan. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Ummatan di situ itu maknanya imaman, pemimpin. Nah, tulisannya kan podo. Halo? Ya. Wis kadhe ngono-ngono suwe. Ada lagi. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Umat di situ maknanya apa? Ta'ifatun minan nas, kelompok manusia, umat. Jadi tulisannya sama, bacaannya sama, tapi maknanya bisa apa? Beda. Fitnah juga begitu. Apa tadi Mas maknanya fitnah tadi? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Coba perhatikan mana, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah, tidak ada syirik. Karena Allah itu enggak ridho dengan kesyirikan, maka perangi kesyirikan. Hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ada apa? Syirikan. Fitnah itu syirik di situ. Jangan pernah mendengar ada ngomong gini, saya itu difitnah Pak. Iya. Pernah toh? Ya. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada apa? Pembunuhan. Oh iya. Oh, iya. Fitnah itu maknanya yang lebih kejam dari pembunuhan itu ini, syirik itu. Duduk difitnah, aku difitnah ndak ngene diarani ngene. Nah, bukan itu. Tapi yang al-fitnah itu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu fitnah itu maknanya syirik. Karena dosa syirik itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dosa apa? Membunuh. Kalau membunuh yang dibunuh manusia, tapi kalau syirik menyangkut haknya siapa? Dan Allah secara khusus tidak ridho dengan kesyirikan itu. Masya Allah. Nah ini menurut panjangan 2025 ini masih ada nggak kesyirikan? Oh, banyak. Fenomenanya masih banyak itu. Ya, madzahiru syirki, ya, ada fenomena kesyirikan itu ya. Di tengah-tengah masyarakat. Jadi fitnah itu maknanya kesyirikan. Jika Allah tidak ridho dengan kekufuran dan kesyirikan, maka orang yang beriman hendaknya tidak meridhoinya juga. Nah, gitu loh. Jangan diam aja. Ya. Fa idza kana Allahu la yardha bil kufri wasyirki,
Kalau saja Allah itu tidak ridha dengan kekufuran dan kesyirikan, fa innal wajib 'alal mu'min, bagi orang mukmin itu ada kewajiban alla yardha bihima. Harus juga tidak ridha kalau terjadi apa? Kesyirikan dan kekufuran. Wah, ini ada dakwah tauhid kayak begini di mana-mana aja masih banyak kesyirikan. Dane enggak ada gitu loh. Teman-teman enggak kira-kira? Kadang dianggarkan itu proyek-proyek kesyirikan itu. Ya. Saya berapa kali udah ngomong di sini tuh ya. Ada clipping koran yang saya simpan itu judulnya Memburu Lailatul Qadar di Makam Sunan Giri. Loh, ini temenan itu Pak. Memburu Lailatul Qadar di Makam Sunan Giri. Yang nulis wartawan. Kenapa kok ditulis begitu? Kalau malam selikur, malam telulikur, malam selawe, pitulikur, yang ramai itu di makamnya Sunan Giri. Dari berbagai daerah datang ke situ semuanya itu. Ngaji, ini berdoa, mohon sama Allah. Nah sekarang saya tanya, yang disunahkan Rasulullah itu untuk memburu Lailatul Qadar itu di makam apa di masjid? Di masjid. Nah itu kalau diparahan itu diberitahu itu gimana kira-kira? Itu Pak namanya a'da tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Bukan saya yang mengatakan begitu, ada dalilnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kami jadikan pada tiap nabi itu musuh. Kenapa nabi kok dimusuhi? Karena nabi mendakwakan tauhid. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari unsur manusia dan jin. Jadi saya ulangi, fa idza kana Allahu la yardha bil kufri wasyirki. Kalau Allah itu tidak ridha dengan kekafiran dan kesyirikan, fa innal wajib 'alal mu'min, maka wajib bagi orang mukmin Allah yardha bihima. Jenengan harus cancut tali wondo, harus tidak ridho ketika ada kekufuran dan kesyirikan. Li'annal mu'min ridahu wa ghadabahu tabi'a ridallahi wa ghadabahu. Nah ini penting. Jenengan baca Mas, minta tolong tadi, monggo. Nanti saya minta untuk digaris bawahi itu. Jika Allah tidak ridho, dari situ. Jika Allah tidak ridho dengan kekufuran dan kemusyrikan, terus maka orang yang beriman hendaknya tidak meridhoinya juga. Ya, lanjut. Karena ridho dan kemarahan orang mukmin mengikuti ridho dan kemarahan Allah. Itu Bu, ridho dan kemarahan orang mukmin itu mengikuti ridho dan kemarahannya siapa? Allah. Jadi mengikuti ke sana. Ridho dan kemarahan orang mukmin itu mengikuti ridho dan marahnya siapa? Allah. Coba tak tanya, ada enggak orang mencari ridhonya Allah dengan marahnya manusia? Mencari ridho Allah tapi dimurkai, dimarahi oleh manusia. Ada begitu? Pilih mana jenengan? Diridhoi Allah, dimarahi manusia. Dibalik sekarang yang B, ya. Diridhoi manusia tapi dimurkai Allah. Pilih yang mana? A apa B? Gak milih. Kira-kira yang umum itu gimana? Yang umum milih mana itu? Saya sering ditanya Bu, kaitannya dengan itu ya. Kalau saya baca tadi Mas, itu garis bawahi tadi Bu ya. Saya ulangi, saya baca pelan-pelan dalam bahasa Indonesia. Jika Allah tidak ridha dengan kekufuran dan kesyirikan, maka orang yang beriman hendaknya tidak meridhoinya juga. Betul ya? Betul. Mengapa? Karena ridhonya dan kemarahannya orang-orang mukmin mengikuti ridho dan marahnya siapa? Allah. Nah, saya sering ditanya, Ustaz, saya mau diundang acara gini-gini, teko apa enggak ya? Saya jawab, hukum asal orang mukmin diundang saudaranya orang mukmin yang lain itu harus apa?
Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid bagian 54 ada syaratnya. Boleh datang itu ada syaratnya. Salah satunya kalau di tempat undangan saja tidak ada kesyirikan, tidak ada kemaksiatan. Kalau tidak ada kesyirikan, tidak ada kemaksiatan, maka orang boleh datang. Kalau di sana ada kesyirikan, ada kemaksiatan, ada khurafat, ada macam-macam. Saya diundang tapi ada acara gini apa? Ada judi tipis-tipisan. Judi tapi apa? Tipis-tipisan. Di sana itu ada apa namanya minum-minuman. Ya, misalnya begitu. Masa orang sudah 50-50an itu di-setel dengan lagu dangdut koplo ya. Yang ngedigoyang ya. Lah itu. Itu contoh saja. Tapi di kitab itu tidak ada begitu itu, goyang-goyang tidak ada. Nah itu sudah sepuh-sepuh diundang diajari begitu itu gimana itu? Naudzubillah min dzalik, kan campur itu jenis kelamin yang beda-beda. Kata Al-Utsaimin tidak datang itu afdol. Tapi andai kata orang itu punya power, punya kekuatan, saya datang. Kenapa Pak? Mau saya beritahu semuanya bahwa itu mungkarat, itu syirik, itu bid'ah, itu maksiat. Sampai ada kekuatan, ada. Nah, kata Al-Utsaimin, jangan dikeroyok dulu Pak. Kata Al-Utsaimin boleh datang karena dua perkara. Pertama, menghadiri undangan, yang kedua menghilangkan kemungkaran. Tapi kalau tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak datang. Nah itu sering kali ada pertanyaan begitu. Lebih baik gak datang. Kenapa? Allah tidak ridho. Karena ridhonya orang Islam itu terkait dengan ridhonya Allah. Kalau Allah gak ridho, orang Islam gak boleh ridho. Allah gak ridho, kok sampai ridho gitu. Nah di situ. Wong sudah tua-tua 60-65 kok mau digoyang-goyang itu apanya? Masya Allah ya. Li'anal mu'min ridahu wa ghadabahu tabi'a ridallahi wa ghadabahu. Orang mukmin itu ridhonya dan marahnya mengikuti ridho dan marahnya Allah. Fayaghdabu lima yaghdabu Allahu, maka marah orang mukmin itu mengikuti marahnya Allah. Wa yardha lima yardahu Allahu, dan ridhonya orang mukmin juga mengikuti ridhonya siapa? Allah. Coba saya bacakan di kitab yang berbeda ya. Ada hadis begini Pak, Masya Allah, orang itu kadang-kadang jenengan dan saya itu sudah mukmin tapi kadang-kadang masih tertipu ya, naudzubillah min dzalik ya. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Abi Hibban ya, Nabi mengatakan begini, manil tamasa ridallaha bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nasu ya. Wa min tamasa ridhan nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa berusaha ya mendapatkan ridhonya Allah sekalipun dengan risiko kemarahan manusia. Saya ulangi, siapa yang berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah dengan risiko kemarahan manusia, maka Allah meridhoinya dan menjadikan manusia ridho kepadanya. Ngerti maksudnya? Halo? Ya, Pak. Terlalu malam ini ya. Siapa yang mencari ridhonya Allah dengan risiko kemarahan manusia? Yang dicari yang mana kira-kira? Ikut yang mana? Ridhonya Allah. Kalau itu yang menjadi obsesinya, menjadi pikirannya, nanti Allah ridho. Ujung-ujungnya nanti manusia juga ridho kata Allah. Kalau dia mencari ridhonya Allah, tapi dohirnya dimarahi banyak orang. Nah kita itu tidak begitu kadang-kadang. Gak enak ya, gak enak. Ada gak gitu? Sungkan, nah itu. Ya. Sebaliknya ya. Wa manil tamasa lidzan nasi bi sakhatillahi sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Dan barang siapa yang berusaha mendapatkan ridhonya manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Mencari ridho manusia tapi risikonya apa? Allah apa? Marah.
endingnya orang itu akan gimana nanti ya? Maka Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia juga murka kepadanya. Jadi kalau semua orang beriman yang sudah syahadat itu mencari ridha Allah, kadang risikonya manusia itu tidak senang, ya nggak apa-apa, biarin aja. Emangnya lo gue pikirin, gitu loh. Ya. Tapi tidak boleh merasa paling baik dan paling apa? Benar. Nun sewu, mohon maaf, sepinter-pinternya orang Islam ada kewajiban mengikuti sesuatu yang benar, walaupun sesuatu yang benar itu dari anak kecil, dari anak orang yang biasa. Betul ya? Kalau ada iblis ngomong benar, boleh didengarkan? Sampai pikir. Kalau iblis ngomong benar, boleh didengarkan nggak? Di kitab Firqatun Najiyah itu ada, Pak. Dan cerita itu cerita sahih. Apa mau tak cerita nih? Ya. Jam berapa sih ini? Abu Hurairah itu ditunjuk sama Nabi. Abu Hurairah, tolong iki sampean jaga Baitul Mal. Ini nanti untuk kesejahteraan umat dan masyarakat, ya. Gudang ekonominya, bulog atau apa kira-kira ya. Begitulah. Sama Abu Hurairah dijogo, tiba-tiba ada pencuri, maling ditangkap sama Abu Hurairah. Terus orang itu mengatakan, saya ini orang miskin, terpaksa mencuri, saya jangan ditangkap, saya jangan diadukan Nabi. Akhirnya dilepas. Lain kali nyuri lagi, ngomong gitu lagi, saya ini orang miskin, jangan dilepas lagi. Saking baiknya Abu Hurairah. Yang ketiga mencuri lagi, tangkap lagi sama Abu Hurairah. Awas kamu tak adukan sama Rasulullah. Diancam begitu. Tiba-tiba yang mencuri itu ngomong begini, jangan. Kalau saya tidak diadukan Nabi, sampai tak kasih ilmu. Nah ilmu saat itu kan sangat berharga toh. Beda dengan sekarang, Allah apa ngaji paling unung-unung tok. Ilmu sangat berharga, orang kepengen dapat ilmu. Kata pencurinya, kalau saya tidak diadukan Nabi, tolong saya jangan dibawa ke Nabi, jangan dilaporkan. Kalau saya tidak dilaporkan Nabi, sampai tak kasih ilmu. Apa ilmu itu? Kata Abu Hurairah. Nah, gini ilmunya. Siapa yang membaca ayat kursi, itu rumahnya dijauhkan dari setan. Teman tak? Iya. Dilepas sama Abu Hurairah. Oh, dapat ilmu Abu Hurairah kan? Ditanyakan sama Nabi, Nabi ada pencuri gini-gini, ceritakan semuanya. Yang ketika mencuri lagi lalu saya tangkap, mau saya bawa ke panjenengan. Tiba-tiba orang itu bilang, kalau saya tidak dibawa ke Nabi tak kasih ilmu. Siapa yang membaca ayat kursi rumahnya dijauhkan dari setan. Kata Rasulullah. Abu Hurairah tahu siapa orang tadi itu? Tidak tahu saya. Itu setan itu tadi. Yang mencuri itu loh setan. Dia setan itu tidak biasa benar, tapi kali ini benar ngomongnya itu. Ya, siapa yang baca ayat kursi dijauhkan dari apa? Setan. Berarti mendengarkan omongannya iblis boleh nggak kalau benar? Boleh. Tapi jangan berteman sama iblis. Gitu loh. Jadi saya dan kita semuanya ada kewajiban mengikuti itu, ya, mengikuti yang baik dan benar. Kemudian innallaha la yaghfiru ini risiko berikutnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kalau Allah apa? Menghendaki. Ya, itu sudah, jangan salah paham, itu namanya dosa syirik ketika dibawa sampai apa? Mati. Sudah saya terangkan, syafaat saja nggak dapat itu. Ayat berikutnya, innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihi jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka pastilah orang itu diharamkan kepadanya apa? Surga. Saya tanya, lah kalau diharamkan masuk surga masuk apa? Oh, enggak ada pilihan lagi kok. Maka orang itu masuk wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim, orang-orang syirik.
Yang terakhir, man laqiya Allah la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar. Hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk apa? Surga. Dan siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, maka orang itu masuk. Pertanyaannya begini, berarti surga dan neraka itu jauh apa dekat? Loh, saya ngoyo-ngoyo kok malah enggak. Halo? Ayo Mas, dibaca lagi Mas. Tadi Mas yang terakhir Mas. Gimana itu? Barang siapa? Barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya, Berjumpa dengan Allah tidak ada syiriknya, mau diapakan sama Allah? Monggo. dengan sesuatu pun niscaya ia masuk surga. Ya, terus? Dan barang siapa menjumpainya dalam keadaan menyekutukannya, dengan sesuatu niscaya ia masuk neraka. Berarti surga dan neraka itu jauh apa dekat? Dekat. Dekat. Dekatnya gimana? Batasannya di mana? Orang itu ada syiriknya apa tidak? Iya kan? Ya. Kalau ada syiriknya? Neraka. Loh. Kalau tidak ada syiriknya? Surga. Ini Nabi, bukan Ustadz yang bilang gitu itu. Oh, Ustadz berarti jauh dekat sama saja. Lu jangan jauh dekat, Pak. Itu kan lupa bis itu. Ya. Dekat. Ya. Maka bebaskanlah diri kita dari kemungkinan berbuat apa? Allah itu tidak ridho itu tadi. Masya Allah. Itulah maknanya innallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah itu tidak ridha kalau Allah itu disirikan, baik dengan nabi maupun dengan siapa? Wali. Dengan para malaikat yang terdekat. Nanti yang terakhir yang kita bahas ya al-wala wal bala. Jadi kalau orang sudah menyatakan tauhid kepada Allah, itu harus tidak boleh loyalitas. Ya. Annaman atau ar-rasulah wa khadallaha la yajuzu lahu muwalatu man khadallaha wa rasulahu. Tidak boleh ada loyalitas terhadap orang-orang yang memusuhi Allah. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang bertauhid kan? Ibunya, bapaknya? Enggak. Berarti Nabi Ibrahim boleh loyal sama bapaknya? Enggak. Boleh nggak Nabi Ibrahim mengatakan, ya salah ini, aku nggak tanggung jawab terhadap apa yang diperbuat oleh ayah? Boleh? Boleh. Orang yang sekarang ada begitu kira-kira? Nggak ada Kak, Pak, karena nggak ada Nabi Ibrahim. Enggak, ya harus begitu gitu loh. Itu tantangan buat kita dan semuanya. Di keluarga saja kata Allah itu tidak boleh ada loyalitas, harus tegas. Kamu ini salah, akidahmu begini. Ya gitu loh maksudnya. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan ya setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan barokah, memberikan kekuatan kita selama bulan Ramadan sampai pada Idul Fitri. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.